Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah dari program studi Sastra Indonesia Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Oke, kali ini saya akan membagikan video tentang notulen rapat. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Poin pertama, pengertian notulen. Notula merupakan suatu catatan mengenai rapat yang telah dijalankan. Sedangkan orang yang melakukan pekerjaan sebagai pencatat disebut notulis, dan bila sudah disahkan dalam sebuah laporan disebut notulen. Notulen juga dapat diartikan sebagai suatu isi ringkasan dari hasil rapat yang diadakan. Notulen biasanya ditulis oleh seorang notulis yang bisa dijabat oleh sekretaris. Saat rapat berlangsung, seorang notulis harus menyimak dengan pasti alur rapat yang sedang berjalan. Poin kedua, tujuan dibuatnya notulen. 1. Menjadi bukti terselenggaranya rapat. Nah, pada saat rapat kan notulis mencatat semua hal-hal yang penting. Nah, itu nanti kan disebut notulen, laporan itu. Nah, notulen inilah yang nantinya akan menjadi bukti apabila nanti diperlukan bukti-bukti terselenggaranya rapat. 2. Menjadi sumber informasi apabila akan diadakannya pembahasan ulang. Jadi tidak heran apabila pada suatu rapat belum menghasilkan keputusan yang tetap dalam membahas masalah, maka perlu diadakannya pembahasan lebih lanjut untuk mendapatkan keputusan, dan notulen dari rapat sebelumnya menjadi acuan atau tolak ukur untuk mendapatkan keputusan. 3. Memberikan informasi mengenai rapat kepada peserta yang tidak hadir. Nah, dalam rapat kan ada beberapa peserta yang diundang. Nah, tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa peserta yang tidak dapat hadir karena keperluan yang lebih mendadak atau lebih penting. Padahal peserta tersebut harus mengetahui hasil rapatnya. Maka dari itu, dengan adanya notulen, peserta yang tidak dapat hadir bisa mengetahui hasil rapatnya dengan membaca notulen tersebut. 4. Menjadi alat pencapai tujuan tertentu. Nah, dalam suatu perusahaan terkadang menetapkan anggaran uang untuk diadakannya rapat rutin setiap bulan. Dan suatu ketika, perusahaan tersebut tidak melaksanakan rapat rutin karena suatu hal. Padahal setiap bulan harus ada bukti pengeluaran untuk keperluan rapat. Maka kita bisa membuat notulen baru yang berdasarkan notulen lama. Poin ketiga, fungsi notulen. 1. Sebagai bukti bahwa telah diadakannya rapat. 2. Sebagai manometer atau tolak ukur kesuksesan rapat. 3. Apakah semua tujuan rapat yang tertuang dalam notula telah berhasil dilaksanakan atau tidak. Poin keempat, cara membuat notulen rapat. 1. Kita harus cermat dalam mengamati alur rapat yang sedang berlangsung. Jadi, apabila tidak memungkinkan untuk mencatat secara langsung, notulis bisa menggunakan alat perekam untuk memudahkan notulis dalam mencatat. Akan tetapi, biasanya seorang notulis dalam menulis notulen menggunakan tulisan steno untuk mempercepat dalam menulis. Tulisan steno itu semacam tulisan yang dipersingkat namun sudah disepakati oleh anggota rapat sehingga sudah dipahami. 2. Membuat format notulen yang benar. Supaya notulen dapat menjadi sumber informasi yang mudah dipahami dan rapi, buatlah paragraf notulen yang rapi dengan ratah kiri dan kanan. Gunakan format huruf yang jelas supaya mudah dibaca. Atur antara jarak baris, bedakan mana kop perusahaan dan judul notulen. 3.
Buatlah daftar hadir peserta rapat. Daftar hadir adalah catatan yang memuat kehadiran seseorang dalam suatu acara. Dengan adanya daftar hadir, kita bisa mengetahui siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Lampirkan daftar hadir di belakang notulen. Buatlah daftar hadir dengan menggunakan tabel supaya mudah dipahami oleh orang. 4. Jangan lupakan pengesahan dari pimpinan rapat supaya notulen tersebut dapat diakui kebenarannya. Poin terakhir, contoh dari notulen rapat. Contohnya, saya mengambil tentang pemungutan suara, rapat pemungutan suara. Di atas sudah ada kop, di dalam kop ada logo, nama yayasan, alamat, jalan, RT RW, kecamatan, kabupaten, provinsi, ada kode pos, ada email. Di bawahnya kop ditulis judul notulen. Di sini judulnya notulen rapat rekapitulasi daftar pemilihan hasil pemutakhiran. Kemudian langsung ke isi dari notulen rapat. Ada hari dan tanggal, itu hari dan tanggalnya 6 Maret 2018. Waktu, tempat, materi rapat, pemimpin rapat, notulis rapat. Notulisnya yang menulis notulen ini di sini Arif Mahendra. Ada pesertanya ditulis ada 5. Kemudian ada susunan acara, pokok pembahasannya apa, hasil rapat, penutupan, dan di bawahnya lagi ada bawah pojok kiri itu tanda tangan notulis atau sekretaris. Di atas jabatan, di bawah namanya. Di pojok kanan ada tanda tangan ketua yayasan. Di bawah nama, di atas tulis di mana dan kapan surat itu dibuat. Terus di bawahnya lagi itu ditulis jabatan. Di bawahnya lagi itu ditulis namanya. Sekian video kali ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan tentang materi notulen rapat atau dari video yang saya bagikan ada sebuah kesalahan, monggo komen di kolom komen di bawah video ini. Semoga video yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.